Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk materi kimia pada hari ini yang pertama kali dengan judul sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan di sini ini ada KI 31, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Adapun KI 41-nya menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengenal apa itu sifat koligatif larutan, alangkah baiknya kita mengenal dulu definisi daripada larutan. Larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Ketika kita memiliki larutan gula, berarti di dalam pelarut ada gula. Jadi di dalam larutan gula nanti ada gula dan ada airnya. Nah, untuk membedakan mana terlarut dan pelarutnya dilihat dari jumlahnya. Zat terlarut itu lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut. Kemudian apa saja yang akan terkait dalam masalah larutan ini? Nanti ada konsentrasi larutan, yaitu meliputi molaritas, meliputi molalitas, dan meliputi normalitas atau prosentase. Perhatikan gambar di sini. Ketika ada larutan gula, berarti ada gula dan ada airnya. Nah, manakah yang disebut sebagai pelarut dan manakah terlarut? Perubahan wujud ada menguap, kemudian mengembun, kemudian membeku atau mengkristal. Ini akan Anda lihat bagaimana perubahan dari padat menjadi gas, gas menjadi cair, kemudian cair akan kembali menjadi padat. Bagaimanakah titik didih untuk air dan titik didih dari larutan garam? Tampak perbedaan titik didih antara air dan larutan garam. Perbedaannya di sini adalah bisa dilihat pada termometernya di situ, manakah yang lebih tinggi, apakah air ataukah larutan garam? Coba jelaskan mengapa sebabnya. Sedangkan titik beku air dengan titik beku larutan garam pun ini berbeda. Hal ini dipengaruhi adanya zat terlarut, yaitu adanya garam. Pada titik beku air di sini adalah -2 derajat Celcius, sedangkan titik beku dari larutan garam adalah mendekati -4 bahkan -8. Jadi makin banyak jumlah garamnya, makin rendah titik bekunya. Apakah perhitungan sifat koligatif? Kemudian apa saja yang mempengaruhi hitungan dalam sifat koligatif larutan? Antara lain molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Molaritas menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan molalitas adalah menyatakan perbandingan mol zat terlarut dalam sejumlah kilogram pelarut. Kemudian fraksi mol adalah jumlah mol dibandingkan dengan mol yang ada di dalam larutannya. Misalnya di dalam larutan ada A, B, dan C, maka fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C sama dengan 1. Terima kasih untuk berlatih, kemudian belajar dan mengerjakan tugas. Widya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.